Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Mutia Karunila, nomor induk mahasiswa 321910066, kelas B sore mata kuliah Statistik Penelitian Pendidikan. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua untuk cari tahu yuk, apa itu statistik parametrik. Video ini dibuat sebagai syarat penilaian tugas ujian akhir semester pada mata kuliah ini. Oke, sebelum kita masuk ke statistik parametrik, tentunya kita harus tahu dulu apa sih statistika itu. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari tentang data, mulai dari cara mengumpulkan hingga mendapatkan kesimpulan. Pengujian statistika sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu uji statistika parametrik dan uji statistika non-parametrik. Pembedanya berada di distribusi data dan jumlah sampel yang digunakan. Pada video kali ini, yang akan saya bahas adalah terkait statistik parametrik. Baik, yang pertama pengertian statistik parametrik. Statistik parametrik adalah salah satu metode pengujian data yang ada di dalam statistik inferensial, di mana akan digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Hasil pengujian data sampel ini akan dijadikan kesimpulan untuk populasi. Umumnya, jika data berdistribusi normal dan sampelnya berukuran besar, maka data bisa diuji dengan statistika parametrik. Sementara, jika tidak memenuhi kriteria tersebut, maka akan termasuk ke statistika non-parametrik. Ukuran besar di sini terbilang relatif, namun biasanya angka 30 akan dikategorikan sebagai sampel yang berukuran besar. Pada pembahasan di bagian 1, sudah ada sedikit disinggung terkait mengenai syarat penggunaan statistik parametrik. Namun ternyata tidak hanya hal itu. Beberapa syarat yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menggunakan uji statistik parametrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, populasi yang dijadikan tempat pengambilan sampel harus berdistribusi normal. Yang kedua, sampel memiliki variansi yang sama. Yang ketiga, skala data yang digunakan harus berbentuk interval atau rasio. Yang keempat, atau yang terakhir, yaitu proses pengambilan sampel harus dilakukan secara random. Pada pembahasan statistik parametrik di video kali ini, tidak hanya dibahas mengenai pengertian dan syarat, namun juga akan dibahas terkait kelebihan dan kelemahan dalam pengujian statistik parametrik. Nah, beberapa kelebihan dari statistik parametrik yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menggunakan metode ini adalah: yang pertama, sampel memiliki varian yang homogen karena berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, syarat-syarat parameter dari populasi yang menjadi sampel biasanya tidak akan diuji lagi dan dianggap memenuhi syarat. Tidak hanya memiliki kelebihan, teknik ini juga tentunya memiliki kekurangan tersendiri. Nah, adapun kekurangan dari teknik statistik parametrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, populasi harus memiliki variansi yang sama agar data dapat berdistribusi normal. Karena syarat utama menggunakan statistika parametrik adalah harus berdistribusi normal. Yang kedua, variabel-variabel yang diteliti harus berbentuk numerik dan dapat diukur, sehingga skala data yang diperbolehkan hanya skala interval dan rasio. Yang ketiga, yang terakhir, dalam analisis varian ditambahkan persyaratan rata-rata dari populasi harus normal dan bervarian sama, dan harus merupakan kombinasi linier dari efek-efek yang ditimbulkan. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan terkait statistik parametrik. Semoga video yang saya bagikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Karena saya masih belajar, kurang-kurangnya saya mohon maaf, dan lebihnya bisa dikembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.